選手もそしてチームとしても、いい準備をしてこれていると思いますので、明日の試合、自信を持って、選手たちには、ホームで勝利を目指して全力で、戦ってほしい。Media Jepang sinis ke Shin Tae-yong dan menyebutnya provokatif jelang duel timnas Indonesia versus Jepang. Ada masalah apa? チーム力は本当に今が一番、ただ完成ではないので、今後もっと良くなっていくと思いますし、そこはぜひ期待していただければなと思います。Dulu pernah ejek pemain keturunan timnas Indonesia. Mirisnya nasib Vietnam kini malah berujung begini. Media Jepang sinis ke Shin Tae-yong dan menyebutnya provokatif jelang duel timnas Indonesia versus Jepang. Ada masalah apa? Media Jepang sebut Shin Tae-yong punya pemikiran anti-Jepang jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Samurai Biru pada November mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan bertarung melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 15 November 2024. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Jelang laga tersebut, media Korea Selatan, Yonhap News melaporkan Shin Tae-yong mengajak seorang pengusaha Korea Selatan untuk membeli tiket pertandingan. Tidak main-main, pengusaha tersebut dikabarkan bakal membeli sebanyak 1.500 tiket untuk warga Korea Selatan yang berada di Indonesia. Nantinya, warga Korea Selatan itu diharapkan bisa memberikan dukungan kepada timnas Indonesia untuk mengalahkan Jepang. Indonesia diperkirakan akan dikalahkan oleh Jepang, dan 1 poin adalah hasil terbaik. Namun, ambisi mereka untuk mendapatkan 3 poin akan didorong oleh ribuan pemandu sorak Korea, ditulis Yonhap News. Ketua Asosiasi Ekspatriat Korea Selatan, Song Chang-geun sudah mengumpulkan uang untuk membeli 1.500 tiket pertandingan tersebut. Masing-masing tiket nantinya akan dijual sebesar 60.000 won atau sekitar Rp600.000 bagi warga Korea Selatan yang ingin datang. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak pelatih Shin menjabat. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim pendukung bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song dikutip dari Yonhap. Song mengungkapkan, persamaan nasib antara Indonesia dan Korea Selatan yang sama-sama pernah dijajah Jepang akan menjadi motivasi tersendiri. Nantinya, ekspatriat Korea Selatan pun bakal mengenakan baju berwarna merah putih dan ikut menyanyikan yel-yel. Sementara itu, Shin Tae-yong berharap dengan kehadiran warga Korea Selatan ini dapat membuat keajaiban saat menjamu Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, katanya. Keinginan Shin Tae-yong tersebut ditanggapi sinis oleh salah satu media asal Jepang, Big Globe. Media tersebut mengungkapkan Shin Tae-yong beberapa kali sempat melontarkan pernyataan provokatif kepada Jepang. Sutradara Shin Tae-yong memiliki pemikiran anti-Jepang yang kuat dan telah menerima reaksi keras dari penggemar Jepang atas komentarnya di masa lalu, ditulis Big Globe. Korea Selatan bantu timnas Indonesia melawan Jepang. Korea Selatan bantu timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada 15 November 2024. Saat ini Jepang berada di puncak klasemen grup C dengan 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Skuad Garuda tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Cina dan Australia. Usia melewati 4 pertandingan, anak asuh Shin Tae-yong mendapatkan 3 poin, hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah. Saat ini, timnas Indonesia menempati urutan kelima klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan bantuan dari Korea Selatan agar timnas Indonesia membuat malu Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga ini, Shin Tae-yong tak hanya akan mendapatkan dukungan dari supporter timnas Indonesia, tapi juga dari Korea Selatan. Sebagai sesama diaspora Korea Selatan yang tinggal di Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan bantuan dari seorang pengusaha, Song Chang-geun. Dikutip dari laman Yonhap,
komunitas masyarakat Korea Selatan di Indonesia akan mendapatkan tiket dari Song Chang-geun demi mendukung Shin Tae-yong. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 tiket bernilai 60 ribuan atau 670 ribu rupiah akan diborong oleh Song Chang-geun untuk diaspora Korea Selatan dari mulai siswa di sekolah Korea hingga karyawan perusahaan Korea Selatan akan berkumpul di GBK. Song Chang-geun mengakui hal ini dia lakukan karena eratnya hubungan Korea Selatan dan Indonesia selama ini. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak Coach Shin menjabat, kata Song Chang-geun pada Yonhap. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim supporter bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song Chang-geun. Menariknya, hal ini didasari karena Korea Selatan dan Indonesia sama-sama bekas jajahan Jepang. Sorakan supporter timnas Indonesia yang menyerukan nama Shin Tae-yong pun sudah viral di sosial media. Mengingat selama ini tak ada supporter Korea Selatan yang hadir, Song Chang-geun menyebut ini bisa menjadi momen bagi kedua negara yang disatukan oleh sepak bola. Sementara itu, Jepang pun akan didukung oleh 3.000 supporter yang akan hadir langsung di stadion. Shin Tae-yong optimis akan menjawab ekspektasi bahwa timnas Indonesia akan tetap menjadi kuda hitam di antara negara pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk melawan Jepang. Meskipun timnas Indonesia rendah dalam hal kekuatan, jika kami mendapat dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tak terduga, kata Shin Tae-yong. Dulu pernah ejek pemain keturunan timnas Indonesia, mirisnya nasib Vietnam kini malah berujung begini. Timnas Indonesia diakini bisa berkembang seperti saat ini karena mendatangkan pemain asal Eropa. Keberhasilan tersebut terlihat dari hasil gemilang yang diraih timnas Indonesia sejak kedatangan pemain keturunan tersebut. Salah satu pencapaian terbesar mereka tentu adalah lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Tentu saja hal ini menjadi sorotan besar banyak pihak, termasuk Vietnam. Vietnam bisa dikatakan menjadi salah satu pihak yang menaruh perhatian lebih kepada timnas Indonesia. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, supporter asal Vietnam sempat membuat heboh supporter timnas Indonesia. Fans Vietnam mengejek timnas Indonesia yang kini sebagian besar diperkuat oleh pemain keturunan Eropa. Bahkan dalam sebuah video pendek memperlihatkan supporter Vietnam mengolok-olok timnas Garuda. Dalam video tersebut, seorang supporter memperlihatkan hasil prediksi antara Indonesia dan Vietnam, yakni 1-2, dengan kemenangan Vietnam. Parahnya lagi, tabletnya memperlihatkan bendera Indonesia di sebelah bendera Belanda dengan tanda plus atau tambah. Hal ini dimaksudkan untuk mengejek Indonesia yang saat ini mayoritas pemainnya adalah campuran orang Belanda. Gambaran ini memberi kesan bahwa meskipun Indonesia dihitung sebagai bagian dari Belanda, namun tetap kalah dari Vietnam. Namun kini, Vietnam sepertinya dibungkam oleh timnas Indonesia. Jika menyaksikan laga Indonesia kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, terlihat jelas Indonesia jauh lebih baik. Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Faktanya, Indonesia saat ini berada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada dalam grup C dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara itu, Vietnam gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Vietnam finish di peringkat 3 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, Vietnam sebelumnya menjadi wakil Asia Tenggara yang tampil jauh di kualifikasi Piala Dunia. Seruan atlet Asia mendukung keadilan bagi timnas Indonesia menggema. Jurnalis Arab, Nahar Kunais, mengajak seluruh atlet di Asia untuk berdiri bersama dan mendukung timnas Indonesia, karena diduga kuat telah dicurangi oleh wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, saat bertanding melawan Bahrain, beberapa waktu lalu. Kala itu, wasit Ahmed Al-Kaf tidak menghentikan pertandingan ketika babak tambahan waktu 96 telah habis. Wasit asal Oman itu baru menghentikan pertandingan ketika Bahrain telah mencetak gol dan peluit panjang berbunyi di menit ke-99. Jurnalis Nahar Kunais mengajak seluruh bangsa di Asia, terutama para atlet, untuk menyerukan keadilan bagi skuad Garuda yang diduga kuat telah dicurangi saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika melawan Bahrain. Nahar Kunais juga mengajak seluruh Asia untuk mendesak Presiden AFC, Salman Al-Khalifa, berlaku adil ke timnas Indonesia. Seluruh atlet di Asia harus berdiri bersama Indonesia hingga keadilan dipulihkan dan Presiden Konfederasi Asia, Salman Al-Khalifa harus berlaku adil terhadap timnas Indonesia. Begitu cuitan Nahar Kunais, melalui akun X-nya, dikutip Jumat, 25 Oktober 2024. Nahar Kunais akan menggunakan insting dan kemampuan jurnalisnya untuk menginvestigasi serta memantau penyelidikan yang dilakukan AFC. Di mana, AFC akan memanggil dan melakukan penyelidikan 3 wasit yang bertugas di pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain beberapa waktu lalu.
Ketiga wasit itu adalah Ahmed Alkaf asal Oman, Muhammad Nazmi dari Malaysia, dan Abdullah Al-Jamali asal Kuwait. Nahar Kunais meyakinkan impian masyarakat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tidak akan pernah pupus, meski diperlakukan tidak menyenangkan. Impian masyarakat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tidak akan pupus. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam penyelidikan terhadap penguasa yang lalai, tegasnya. Wasit kontroversial asal Oman dipanggil AFC. Timnas Indonesia berpeluang naik klasemen. Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, dipanggil oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait dugaan pelanggaran saat memimpin laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Keputusan ini menyusul adanya kontroversi yang dianggap merugikan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan seorang jurnalis Arab, Nahar Kunais, melalui akun X Nahar Kunais, selain Alkaf, AFC juga memanggil dua wasit lain, yaitu Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait. Nahar Kunais memprediksi ketiganya berpotensi mendapat sanksi berat jika terbukti melakukan pelanggaran. Menanggapi pemanggilan tersebut, Ahmed Alkaf terlihat santai. Melalui akun Instagram pribadinya, Alkaf bahkan mengunggah foto dirinya dengan ekspresi tersenyum. Ia menambahkan caption singkat, "Berangkat," lengkap dengan emoji pesawat terbang, seolah mengindikasikan tidak merasa bersalah atas dugaan yang dialamatkan kepadanya. Namun, perhatian tetap tertuju pada hasil investigasi yang akan dilakukan AFC. Jika terbukti bersalah atau terlibat pengaturan skor, hukuman berat menanti Alkaf, yang berpotensi dilarang terlibat dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. Jika investigasi membuktikan adanya pelanggaran, Timnas Indonesia memiliki peluang naik ke peringkat kedua grup C. Meskipun hal ini sangat jarang terjadi dalam sejarah FIFA, di mana hasil pertandingan jarang diubah, tetapi kasus ini membuka spekulasi tentang kemungkinan Timnas mendapatkan poin tambahan. Contoh kasus serupa terjadi saat pertandingan antara Afrika Selatan dan Senegal pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Ketika itu, FIFA memutuskan untuk mengulang pertandingan setelah wasit terbukti memanipulasi hasil. Dua pemain timnas Belanda ini dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia. Pemain timnas Belanda yang bermain untuk PSV Eindhoven dan Stoke City dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh media asal Belanda. Media Belanda menyebut ada dua pemain timnas Belanda U21 yang dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia. Hal itu disampaikan media asal Belanda, Voetbal Primeur, melalui podcast mereka. Bahkan penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven, hadir menjadi narasumber. Jens Raven, striker timnas Indonesia U20 juga hadir dalam podcast tersebut. Ia pun ikut memberikan pendapatnya bahkan sampai membagikan informasi baru yang tak banyak diketahui. Pemain timnas Belanda itu dikabarkan memiliki darah keturunan Suriname dan Indonesia. Sehingga dia bisa memilih salah satu dari kedua negara keturunan leluhurnya itu. Rumit tersebut terkuak melalui podcast Donnedelp.cast yang dikelola oleh media Belanda bernama Voetbal Primeur. Dua pemain yang dikabarkan bakal berpindah ke timnas Indonesia adalah Rian Flamingo dan Milien Manhoef. Jika PSSI bisa benar-benar membawa Rian Flamingo dan Milien Manhoef bergabung ke timnas Indonesia, tentu hal itu akan menjadi hal yang luar biasa. Sedangkan KNVB juga harus mulai waspada karena saat ini semakin banyak pemain Belanda yang memutuskan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Rian saat ini bermain sebagai gelandang bertahan untuk klub Eredivisie PSV Eindhoven. Ia diketahui memiliki darah keturunan Belanda dan Jawa Suriname. Pada pertengahan Oktober tahun ini, Rian Flamingo mendapatkan panggilan dari timnas Belanda untuk melakoni laga uji coba kontra Meksiko dan kualifikasi Euro U21 versus Swedia. Bukan pemain sembarangan, ia didatangkan PSV Eindhoven dari FC Utrecht dengan harga 156 miliar rupiah. Di klubnya sekarang, Rian Flamingo bahkan menjadi salah satu pemain andalan. Bahkan sebelum bergabung dengan PSV Eindhoven, pemain berusia 21 tahun ini telah bermain dengan sejumlah klub besar di Eropa seperti Almere City, Sassuolo, Vitesse, dan FC Utrecht. Di sisi lain, Milien Manhoef merupakan pemain Stoke City di Liga Inggris. Musim lalu ia tampil cukup impresif dengan mencatatkan 4 gol dan 1 assist dari 14 pertandingan yang dijalaninya. Milien Manhoef dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek di pihak ibunya. Bek PSV Eindhoven Rian Flamingo masih bisa memilih karir internasional antara Indonesia dan Suriname. Dalam Donnedeal, Dendenzi membahas potensi penguatan timnas Indonesia bersama Jens Raven dan Dendenzi, kata media Belanda dilansir dari Instagram Voetbal Primeur. Sejumlah nama dibahas. Flamingo berpotensi didekati PSSI, begitu juga dengan Milien Manhoef. Apa yang akan Anda lakukan jika menjadi Flamingo? Memilih Suriname, Indonesia, atau tunggu tawaran timnas Belanda senior?
Ditanya media tersebut melanjutkan, agar tidak lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia mulai dijegal agar tidak lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif mulai muncul satu persatu. Dugaan penjegalan agar Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya muncul saat bermain melawan Bahrain. Ada faktor non-teknis yang bisa menjegal mimpi Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Apalagi Bahrain kenal orang dalam untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Tak lain adalah Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, yang merupakan orang Bahrain, Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Timnas Bahrain seolah menjadi musuh bersama publik Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Mereka seolah melakukan segala cara demi menjegal Timnas Indonesia. Bukti otentik keberpihakan Salman adalah sikap berbeda atau standar ganda yang ditetapkan AFC, saat adanya protes dari Timnas Indonesia dan PSSI. Kemudian, sikap lunak dari AFC ketika kubu Bahrain menyampaikan sikap protes untuk bertanding di tempat netral alias di luar Indonesia, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat PSSI mengirimkan surat kepada AFC terkait kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, karena dirasa berat sebelah dan menguntungkan Bahrain selaku tuan rumah. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa surat protes yang dikirim oleh PSSI tidak diterima oleh AFC, yang kemudian menyarankan PSSI untuk melaporkan masalah ini ke FIFA.